Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu jalan yang disediakan seorang ayah. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Tawarikh 33 ayat 21 sampai dengan 24. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti Manasye ayahnya. Merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan lawan dia dan membunuhnya di istananya. Kitab Tawarikh dan kitab Raja-Raja banyak menceritakan kehidupan masing-masing raja yang diangkat Tuhan memerintah atas Israel dan Yehuda. Beberapa dari mereka hidup benar di hadapan Tuhan, namun beberapa lagi justru hidup dengan jahat dan bahkan mengakibatkan bangsanya untuk berbuat dosa. Memang pada akhirnya kita tahu bahwa itu adalah kehendak bebas yang ada pada masing-masing pribadi manusia itu sendiri. Namun pagi ini kita akan belajar satu perkara sederhana. Bagaimana seorang ayah dapat membantu anak-anaknya untuk memudahkan anak-anaknya hidup benar, atau justru untuk tersandung dan jatuh. Tuhan yang menyatakan diri dan pribadinya sebagai Bapa yang baik akan lebih mudah untuk difahami dan diterima oleh anak-anak apabila Bapa duniawi juga bisa menjadi Bapa yang baik bagi anak-anaknya. Sebaliknya, apabila kita sebagai Bapa tidak pernah berbicara tentang Kristus, apalagi menunjukkan kasih Kristus, maka akan lebih sulit bagi anak-anak untuk mengenal Tuhan dengan benar. Amon Raja Yehuda menjadi raja setelah ayahnya, Manasye, mati. Kitab Tawarikh mencatat bahwa Amon melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Bahkan ada satu catatan penting tentang Amon yang berkata di dalam 2 Tawarikh 33 ayat 22b. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu. Kesesatan yang dilakukan Amon, yaitu penyembahan berhala, justru berhala tersebut adalah buatan tangan ayahnya sendiri. Dalam aplikasi kehidupan kita hari-hari ini, memang kita tidak lagi membuat patung berhala sebagai sesembahan. Namun tanpa kita sadari, beberapa tindakan, tingkah laku dan karakter kita yang kita tunjukkan sehari-hari kepada anak-anak kita, itu dapat menjadi seperti patung berhala yang akan mereka sembah satu kali nanti. Cara kita memperlakukan kudusnya sebuah pernikahan, menghormati istri atau suami yang sudah Tuhan tempatkan bagi kita. Bukankah semua itu akan ditiru satu kali kelak oleh anak-anak kita dalam rumah tangga mereka nantinya? Cara kita bekerja dan berhubungan dengan orang lain, cara kita melihat dan memperlakukan uang dan keuntungan. Jika seorang ayah atau ibu terlalu serakah terhadap uang, sampai-sampai kita melakukan apa saja demi uang, maka bukankah itu berhala yang sedang kita buat sebagai jerat bagi anak-anak kita nantinya? Cara kita menghormati Tuhan dengan uang yang Tuhan percayakan bagi kita, atau menghormati uang orang lain, atau uang orang yang kepadanya kita berhutang,
Satu ketika, itulah yang akan menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak kita. Itulah yang bisa menjadi seperti patung berhala yang kita buat untuk disembah oleh anak-anak satu kali nanti. Bukankah Kolose 3 ayat kelima berkata, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala." Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku terus untuk hidup benar, agar memberikan teladan bagi anak-anakku satu kali nanti, bagaimana mereka mencari wajah Tuhan. Amin. Jesus loves you, and so do I.